7 alasan Indonesia masih impor minyak. Oke, jadi teman-teman, kemarin aku bikin video short tentang 7 mengapa Indonesia masih impor minyak dari negara lain, padahal kita cukup kaya dari sumber daya. Katanya kita punya kilang minyak banyak. Oke, jadi aku semata-mata nggak ini ya teman-teman, sama sekali nggak ngawur, cuman aku ngambil mengutip dan membaca pengetahuan dari tempo.co, bahwasanya dia ada informasi bahwasanya 7 alasan Indonesia masih impor minyak, dan aku mengambil semuanya dari sini, dan menurutku ini beritanya sangat menarik karena berita ini terbit setelah adanya pasca kasus kemarin ya. Ya, pasca kasus kemarin. Jadi kenapa sih Indonesia masih impor minyak padahal kemarin udah besar-besaran kayak gitu ya. Jadi ternyata ini alasan 7 kita masih impor minyak. Jadi fenomena ini memicu pertanyaan kita semua, khususnya orang awam yang kadang kurang paham tentang dunia ekonomi dan nggak terlalu mengikuti. Padahal cadangan minyak kita melimpah, kok tetap impor. Nah, ternyata 7 alasannya ada di sini. Yang pertama adalah kapasitas kilang minyak kita yang terbatas. Ternyata kilang-kilang minyak kita itu terbatas, yang terletak di Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan itu sudah ada sejak era 170-an dan hingga 190-an. Nah, sudah cukup tua ya, bahkan waktu itu mungkin beberapa dari kita mungkin belum lahir. Jadi kapasitasnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Jadi mungkin masih kurang memenuhi. Data menunjukkan bahwa kilang minyak nasional hanya mampu mengolah sekitar 700 sampai 800 ribu barel minyak mentah per hari, sedangkan kebutuhan dalam negeri mencapai 1,5 juta barel per hari. Berarti kan 50%-nya kita baru bisa memenuhi, kilang minyak kita itu baru 50%. Kekurangan inilah yang memaksa ya teman-teman, Indonesia buat mengimpor BBM untuk menutupi kebutuhan konsumsi domestik. Ya mau nggak mau, karena kemampuan produksi kita tuh terbatas, jadi mau nggak mau ya kita harus impor gitu. Yang kedua adalah konsumsi BBM yang terus meningkat. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi, konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM. Mengingat tingginya jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah. Nah ini, motornya terus nambah, cuman BBM-nya, kilang minyaknya terbatas, dan mau nggak mau kita harus ngimpor kayak gitu. Dilansir dari isdm.go.id, konsumsi BBM meningkat rata-rata 4-5% per tahunnya. Hal ini sebanding dengan peningkatan produksi tidak sebanding dengan peningkatan produksi minyak mentah. Baru tahu. Ternyata semakin banyak motor, kebutuhan minyaknya juga semakin banyak, sedangkan kapasitas kita belum memenuhi. Jadi kebutuhan impor menjadi tidak terhindarkan. Ya, wajar ya, ternyata cukup pelik ya masalah. Yang ketiga adalah penurunan produksi minyak mentah. Apa nih penurunan? Meski Indonesia memiliki cadangan minyak, produksi minyak mentah dalam negeri cenderung menurun selama beberapa dekade. Waduh, ini berarti kan hal ini disebabkan oleh berkurangnya cadangan di sumur-sumur minyak yang sudah tua, terutama di wilayah Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Dilansir dari isdm.go.id, kurangnya investasi dalam eksplorasi dan pengembangan sumur baru juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Akibatnya, kemampuan produksi minyak mentah Indonesia tidak mampu mengejar kebutuhan domestik.
Oh, jadi kayak sumur kita tuh terbatas dan produksinya udah nggak banyak, cuman kebutuhannya terus meningkat. Wah, sedangkan kita nggak gali sumur baru. Ya, oke. Paham. Ya, semoga ke depan kita bisa menggali sumur-sumur baru. Amin. Yang keempat adalah keterbatasan infrastruktur energi. Selain kapasitas kilang yang terbatas, infrastruktur pendukung seperti pipa distribusi, fasilitas penyimpanan BBM juga belum mencukupi. Ya. Kondisi ini menyebabkan distribusi BBM dari kilang ke konsumen akhir tidak efisien, sehingga impor menjadi solusi jangka pendek yang lebih praktis. Ya, kadang memang itu dinamika ya teman-teman, ketika kita mau memaksimalkan yang di domestik, cuman kendaraan atau pengolahan dan proses delivery-nya, proses antar mengantarnya tuh terlalu jauh dan distribusinya tuh menjadi lebih susah dan makan waktu. Dan sedangkan sudah ada kayak sarana impor yang lebih efektif dan efisien, jadi kadang daripada memulai yang baru, lebih efektif efisien dengan impor ya. Jadi ini dirasa lebih praktis, kemudian ya nggak ada salahnya kita ngambil langkah itu. Cuman ya ternyata masalah ini nggak serta mudah untuk diselesaikan. Oke, yang kelima adalah ketergantungan pada BBM bersubsidi. Indonesia masih mengandalkan BBM bersubsidi, terutama untuk kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Nah, kayak aku nih kadang masih pakai subsidi. Ingat ya kawan-kawan. Ketergantungan ini mempersulit transisi ke energi alternatif atau penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, subsidi BBM yang besar juga membebani anggaran negara, sehingga impor BBM menjadi solusi untuk menjaga stabilitas pasokan dengan harga yang tetap terjangkau. Beberapa dari kita mungkin masih melihat ya, kayak beberapa orang masih suka pakai BBM bersubsidi, dan ya semoga, menurutku ini tuh kesadaran dan mentalitas. Kadang memang ada beberapa dari kita emang ya BBM bersubsidi itu buat orang yang membutuhkan aja, dan uang aku cukup, aku beli BBM yang non subsidi. Ya semoga di Indonesia banyak orang yang kayak gitu. Dan BBM yang bersubsidi itu memang digunakan sebagaimana mestinya, dan harapannya ya dengan menggunakan BBM bersubsidi orang akan mengembangkan usahanya, kemudian usahanya itu berkembang dan kedepannya dia bisa berbelanja dengan BBM non subsidi ketika sukses pastinya ya. Dan pasti mulia banget sih orang-orang baik nih. Oke, next, yang keenam itu adalah keterlambatan dalam diversifikasi energi. Meski pemerintah telah mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan, implementasinya berjalan lambat. Pengembangan bioenergi, gas alam, dan listrik sebagai alternatif BBM masih menghadapi banyak tantangan, seperti infrastruktur yang belum siap dan tingginya biaya investasi awal. Akibatnya ketergantungan pada BBM impor tetap tinggi. Ngomongin soal diversifikasi energi itu bukan perkara yang mudah ya teman-teman. Kita mau pindah ke bioenergi, kita mau ke gas alam, kita mau ke transisi ke listrik, itu tuh investasi awalnya mahal banget. Kayak misalnya kayak kita mau pindah ke mobil listrik, ya mungkin pajaknya sekarang nggak ada pajaknya, cuman ya belinya kan mahal ya. Belinya mahal, dan kadang kita masih punya ketakutan untuk memulai pindah dari yang menggunakan minyak ke listrik.
Tapi nggak ada salahnya mencoba kayak mulai dari mungkin kayak dari sepeda listrik, ya seenggaknya kita berkontribusi untuk mengurangi penggunaan BBM ya. Jadi nggak ada salahnya lah nyoba-nyoba buat beli sepeda listrik. Kalau mobil listrik mungkin masih harganya agak mahal ya, cuman kadang sepeda listrik itu ternyata ya nggak ada salahnya kok menurutku. Kita turut berkontribusi atau bahkan kita mengembangkan penggunaan listrik kayak gitu. Sekarang penggunaan panel surya, terus teman-teman kreatif yang udah mulai membangun sepeda ala-ala pakai baterai kayak gitu. Ya, keren sih. Oke. Lanjutkan, semoga ini menjadi angin segar untuk diversifikasi energi ini. Oke, yang ketujuh adalah harga minyak mentah global. Ini sebenarnya di luar kendali pengetahuan ya. Faktor harga minyak mentah global juga mempengaruhi kebutuhan impor BBM. Ketika harga minyak dunia naik, beban impor BBM menjadi lebih berat. Tetapi ketergantungan tetap tidak berkurang karena kebutuhan domestik yang besar. Ini menurutku mau maju salah, mau mundur juga salah. Jadi negara tuh APBN ya mau nggak mau ya tetap kita harus membayar dengan harga minyak mentah global yang ada. Kalau dari produsennya ngasih harga tinggi ya mau nggak mau anggarannya naik. Dan ya karena kita nggak punya alternatif lain. Jadi ya daripada nanti minyak langka, ekonomi nggak jalan, itu kan susah juga. Jadi ya semoga diversifikasi infrastruktur pelan-pelan mulai berjalan dan ketergantungan akan impor minyak kita Indonesia ini bisa berkurang gitu. Jadi itu ya teman-teman, 7 alasan kenapa kita masih impor minyak. Semoga ini bisa jadi pengetahuan buat aku dan buat teman-teman semuanya, dan kita bisa saling bahu-membahu untuk membenahi ekonomi ini ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini dan semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video yang lainnya.